Maafkanlah setiap langkah kesalahan dan mulai nikmati setiap perubahan yang mampu dihadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. 30 hari lebih menjelang bulan suci Ramadan, rasa-rasanya sudah dilanda kerinduan. Tapi sayangnya nggak sedikit orang-orang yang malah di bulan Ramadan kebablasan. Nah, kalau teman-teman termasuk yang kebablasan atau tetap pada taat anggaran, coba dong sharing-sharing di kolom komentar. Nah, spesial hari Jumat kita langsung bahas aja yuk, apa sih penyebab kebablasan di dalam Ramadan? Udah kebayang-bayang belum sih ya? Setiap sore jalan-jalan ngeliatin rame, ada tukang lontong, tukang gorengan, tukang es buah, bahkan yang tadinya ngejualan terus jadi jualan. Nah, pernah juga nggak ketemu sama dua pedagang, yang satunya tuh laris banget, tapi yang satu sepi banget teman-teman. Nah, kalau Bun Ai telaah gitu ya, kadang-kadang Bun Ai bingung, kenapa ya kok yang saat sebelahnya gitu bisa laris banget, yang sebelahnya tuh kayak sepi. Nah, ternyata memang yang laris itu biasanya yang memang konsisten. Jadi sebelum bulan Ramadan memang udah terbiasa jualan, cuma mindahin jadwalnya aja. Jadi ibaratnya dalam 11 bulan tuh nyari pelanggan. Hasilnya tuh memuncak di bulan suci Ramadan karena memang memuncak juga untuk permintaan. Sama nih kayak misalnya toko kue yang di Senin atau di mana sih yang apa sih jualnya tuh bal-balan kayak nastar, kue kastengel ya, keju ya. Apa sih nyebutnya? Bunda soalnya nggak suka kue keju sekeluarga. Jadi kalau ada yang ngasih kue keju biasanya Bunda bawa untuk hamper saudara lagi teman-teman. Nah itu katanya itu balik modalnya pas bulan suci Ramadan bisa untung sampai 100-200 juta. Selebihnya ya udah flat aja teman-teman. Yang penting ketutup untuk bayar karyawan. Wallahu alam sih berita itu benar atau enggak, tapi yang jelas kita bisa pelajari dalam berusaha hasilnya tidak bisa langsung dinikmati, tapi bisa jadi dibayar kontan di akhir cerita. Oke, langsung aja kita masuk ke yang harus diingat dulu. Jujur aja ya, Bun Ai itu udah beberapa kali Ramadan, alhamdulillah seneng banget, malah sisa anggaran itu lebih banyak dibanding bulan-bulan sebelumnya. Nah, yang pertama itu harus ingat dulu bahwa tidak ada tunjangan Ramadan baik untuk buka, sahur atau takjil. Gak ada kan ya perusahaan tiba-tiba ngelebihin gaji 10-20% nih untuk beli kebutuhan bukaan, untuk kebutuhan sahur, untuk kebutuhan takjil, itu enggak. Jadi porsi gaji kita itu akan tetap sama ya teman-teman. Nah yang kedua, kalau kita mau pakai logika, makan kita kan akan tetap sehari 3 kali. Bahkan waktunya tuh lebih singkat. Secara logikanya aja, biasa kita bisa makan 18 jam atau mungkin 24 jam gitu makan terus. Maksudnya waktunya ya diperbolehkan untuk makan. Nah bulan Ramadan kan lebih singkat. Nah berarti untuk kekuatan perutnya kan sebenarnya sama nih untuk penampung. Jadi harusnya nggak berlebihan. Yang nomor 4, yuk kita pahami bersama bahwa memewahkan Ramadan tidak harus berlebihan, apalagi urusan makanan. Karena emang jujur aja ya, penyebab kebablasan tertinggi menurut survei ya kan, tim founder SMC, yaitu untuk makan dan jajan. Nah jajan juga kan nggak jauh-jauh ya, makanan yang paling bikin kebablasan. Karena kan kalau makanan tuh hari itu dibeli, hari itu habis. Kalau pakaian mungkin mau beli lagi masih ada pengingatnya, nggak muat gantungan di lemarinya atau sebagainya ya. Jadi ayo sama-sama memewahkan Ramadan, tidak harus berlebihan. Nah kalau teman-teman mungkin mau berlebihan, kan alangkah baiknya kita lebihkan di ibadah, di kesabaran dan sebagainya. Nah nanti Bunda juga bakal ngasih contoh ya, contoh aja nih ya. Jadi bukan kurikulum pasti, meal plan yang ada di keluarga Bun Ai untuk 1 tahun yang lalu. Jadi kan belum mulai Ramadannya. Jadi yang Bunda sajikan tuh 1 tahun yang lalu ya teman-teman. Nah yang nomor 5 itu buat strategi meal plan. Misalnya saat sahur usahakan makanan yang nambah nafsu makan. Mohon maaf ya, Bun Ai bukan tim yang kayak harus mengukur komposisi gizi sekian-sekian. Jadi Bun Ai lebih kayak yang penting nih pas sahur gak drama, gak marah-marah, happy semua bangun, makan. Yang penting kita tambah suplemennya misalnya madu atau susu kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan heran nanti kalau di meal plan, kok kayaknya kering banget ya pas sahur ya.
Nah, nomor 6 adalah Ramadan adalah bulan ibadah, bukan untuk berpesta. Jadi sabar aja, jangan habis-habisan. Kadang-kadang THR belum sampai aja udah habis di pikiran kita. Pengen beli A, B, C, pengen bayar A, B, C, ternyata pas THR-nya dateng, nggak semuanya bisa didapatkan, menguap sia-sia. Nah, itu yang benar-benar harus dikhawatirkan. Nah, kalau ngomongin THR, biar sama manisnya kayak teh botol atau sama tingginya kayak teh pucuk gitu ya. Teman-teman jangan termanipulasi. Jadi kadang-kadang kan kayak kita dapat 2 kali gaji nih kalau THR. Nah, di dalam aturan perusahaan itu sebenarnya memperbolehkan kayak THR setahu Bun Ay ya, 1 kali gaji pokok. Nah, kalau gaji pokok bukan take home pay, beda ya. Kalau take home pay kan ada tunjangan, ada bonus dan lain-lain. Ada lembur mungkin yang dapat uang lembur. Kalau Bun Ay mah dapatnya uang lembar, alias lembaran dari ATM. Nah, kalau Bun Ay juga senangnya uang 50 ribuan dibanding 100 ribu, biar kelihatan banyak aja. Maklum ya, dominan koleris tuh susah banget ngelihat yang dikit. Jadi kayak misalnya ada toples-toples, kalau nggak penuh tuh bawaannya nggak enak gitu. Pengennya dipadet-padetin biar penuh. Ada yang sama nggak kayak Bun Ai? Kalau ada yang sama boleh ya sharing di kolom komen. Sama nih kayak ngeliat dompet pintar tuh kayak lembaran-lembarannya kosong semua tuh kayak ada rasa sedih sih koleris. Beda mungkin ya, kalau sanguinis, plekmatis lebih kayak cuek. Ya udah nggak apa-apa, yang penting budgetnya udah dipakai, udah dibayarkan. Nah, ini Bun Ai sebagai contoh untuk menu bukaan. Jadi kalau Bun Ai bikin meal plan itu sebenarnya ya jujur jarang banget Bun Ai nulisnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tuh enggak. Karena ketika misalnya Bun Ai bikin meal plan buat hari Senin, nah tiba-tiba Seninnya nggak masak itu, Selasanya juga nggak masak itu. Biasanya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh udah males. Tapi kalau dengan kayak gini, jujur buat Bun Ai pribadi itu lebih happy. Misalnya hari ini mau masaknya ayam rica-rica aja deh plus capcay, tinggal Bun Ai coret di nomor 6. Nah, untuk menu sahurnya tinggal pilih-pilih. Oh, adanya telur nih. Ya udah, masih ada sisa capcay nih di bukaan. Ya udah, berarti omelet telur plus capcay nomor 2. Poin nomor 2 mohon maaf di kolom sahur dicoret. Jadi jujur Bun Ai bukan tim yang kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, karena Bun Ai pribadi punya kelemahan tidak telaten atau kadang-kadang susah konsisten untuk benar-benar Senin itu, Selasa itu tuh nggak konsisten kalau Bun Ai pribadi. Jadi semutnya Bun Ai. Ada backsound ya, kedengeran nggak sih? Ada backsound tuh apa ya, pemotong rumput teman-teman. Kayaknya sebelah Bun Ai lagi motong rumput. Karena kan kebetulan nih rumah Bun Ai diapit dengan 2 tanah kosong. Jadi pengelola perumahan tuh sering banget untuk motongin rumputnya. Wah, masya Allah, tabarakallah. Makasih ya Pak ya. Oke, lanjut ya. Jadi di sini untuk menu buka Bun Ai ada nasi goreng seafood, sop ayam plus perkedel, tongseng daging, tumis toge plus tongkol sarden, labu bakso plus telur dadar, ayam rica-rica plus capcay, dan juga soto ayam teman-teman. Nah, ini adalah menu bukaan yang menurut Bun Ai simpel-simpel semua. Jadi nggak terlalu ribet. Terus aman gitu ya dimakan di waktu buka. Kayak tongseng kan kalau sahur kayaknya tuh perutnya nggak enak, begah karena santan kan. Tapi kalau waktu buka aman ya teman-teman, menurut Bun Ai loh ya. Nah, nanti di akhir video Bun Ai juga bakal ngasih tips beberapa hal yang harus kita jalankan di Ramadan supaya anggarannya nggak kebablasan. Yang pertama lagi untuk menu sahur nih, ada ayam goreng plus bayam. Karena anak-anak tim nggak makan sayur, ya udah bayamnya dimakan Bun Ai. Bayam bikin ngantuk loh Bun Ai. Alhamdulillah karena Bun Ai berguru sama Popeye, jadi insya Allah makan bayam Bun Ai makin kuat ya. Yang kedua adalah omelet telur plus capcay. Nah, bukan telur dadar. Kalau omelet tuh lebih ada kejunya, ada sosisnya, ada baksonya, ada campuran tepung terigunya juga. Terus yang ketiga sayur buncis plus katsu. Nah, bebas deh mau katsu ayam, katsu telur, katsu tempe. Silakan sesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Yang keempat martabak tahu plus cah sawi. Kelima ikan bakar plus lalap. Yang keenam macar kuning plus telur dadar. Yang ketujuh soto ayam. Jadi jujur kalau misalnya bukanya udah pakai soto, biasanya sahurnya pakai soto lagi. Karena kan kalau bikin soto bisa sekalian ya teman-teman. Nah, kalau anggaran Ramadan boleh nggak sih ditambahin, dilebihkan belanjanya, boleh nggak? Boleh banget, karena melebihkan orang-orang berpuasa, menyediakan orang-orang berpuasa, itu kan mendapat pahala yang banyak ya. Nah, untuk melebihkannya, teman-teman bisa ambil budget nih dari hiburan atau mungkin uang bensin jalan-jalan.
Kalau biasanya kan Sabtu Minggu pengen kemana gitu ya, mungkin Ramadan lebih pengen di rumah aja, lebih pengen ibadah full dengan tidur seharian ya. Tapi jangan juga ya, tetap lakukan aktivitas seperti biasa kalau bisa. Nah di sini untuk takjil sekali lagi karena di rumah Bun Ai ya simpel-simpel, karena Rafa sama Bima itu kan nggak suka kolak, nggak suka pacar Cina. Jadi Bun Ai paling bikin takjil tuh roti bakar plus teh manis, martabak makaroni plus susu, kolak pisang plus risol. Atau kalau lagi mau makan gorengan beli aja lontong sama risol. Nah atau jus jambu ditambah piscok. Bima senang banget nih kalau jus jambu plus piscok ke nenek Bima. Yang keenam burger plus teh manis. Yang ketujuh cilok plus larutan kaki tiga. Larutan kaki tiga tuh kadang Bunda suka kasih sama anak-anak, sama kayak susu beruang. Seminggu sekali pasti Bunda kasih. Ya buat booster aja. Nah kalau teman-teman lihat dari komposisi takjil, ini semuanya bisa dibikin di rumah dengan mudah. Kayak roti tinggal beli rotinya, cilok juga banyak yang jual frozen, jadi tinggal kita buat dari rumah aja. Karena Bunda itu senang ngabuburit sore-sore, tapi nggak suka kalau harus berhenti-berhenti gitu ya teman-teman. Kalau mau beli pun biasanya nitip sama pak suami. Nah biasanya juga alhamdulillah sudah 4 tahun terakhir ini kita bisa ngasih takjil juga nih untuk teman-teman yang ikut pesantren kilat di pesantren kilat, aduh belibet ya, di TPQ yang TK-nya Bunda kelola. Jadi alhamdulillah itu 1 bulan kita ngasih takjil untuk anak-anak yang ikut sanlat ya teman-teman. Nah kadang-kadang kan ada lebihnya atau Bun Ai nyamain takjilnya sama yang udah Bun Ai sediain. Nah di sini catatannya setiap hari cuma boleh pilih anak-anaknya Bun Ai 1 atau 2 jenis takjil. Jadi nggak ada tuh yang namanya udah kolak terus lontong plus gorengan, itu enggak ya teman-teman. Yang kedua wajib habiskan requestnya. Jadi kalau misalnya minta burger ya harus habis burgernya. Yang ketiga buka puasa di luar hanya minggu pertama dan kedua, kecuali keluarga, misalnya keluarga ngundang. Itu kan di rumah. Kalau di rumah itu sholat maghribnya nggak ribet, nggak kayak di jalan. Bunda paling menghindari buka puasa di luar tapi jadi nggak bisa maghrib. Nah itu yang paling Bun Ai hindari. Plus ditambah kalau buka puasa di luar biasanya pas Bun Ai lagi halangan, sehingga Bun Ai bisa jagain anak-anak, dan plus pas pulang Bun Ai bisa beres-beres rumah, anak-anak fokus langsung tarawih ke masjid. Dan yang terakhir adalah keperluan Ramadhani. Jadi misalnya kayak parcel dan sebagainya, kita usahakan pakai sinking fund itu siap sebelum Lebaran, sebelum Ramadan maksudnya. Oke deh teman-teman, jadi itu ya cerita sekelumit cerita Bunda menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil. Tadi stikernya nggak jadi dipasang soalnya kegedean. Nah gimana teman-teman, udah siap-siap apa nih selama Ramadan? Boleh ya sharing di kolom komentar. Bismillah ya, semoga bahagianya kita, euforianya kita, menyambut sukacita Ramadan tidak menjadikan kita menambah beban kehidupan. Dan ini aja yang bisa Bunda share di hari ini. Terima kasih yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Sehat terus, happy weekend. Salam untuk keluarga tercinta ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.